Bayangin deh, tiba-tiba gaji lo berhenti selama 3 bulan. Lo masih aman atau malah panik? Coba pikirin, kalau itu terjadi, apa yang bakal lo lakuin? Apakah lo sudah siap atau justru nggak tahu harus gimana? Gue ngerti, mungkin lo mikir, gaji gue aman kok nggak bakal berhenti. Tapi dunia kerja sekarang nggak seperti dulu lagi. Krisis bisa datang kapan aja, dan banyak orang yang harus merasakan PHK dadakan atau pendapatan yang terhenti tanpa pemberitahuan. Kalau lo nggak siap, lo bisa terjebak dalam situasi yang nggak lo inginkan. Tapi jangan khawatir, video ini bakal kasih lo langkah-langkah konkret untuk memastikan kalau hal itu terjadi, lo nggak bakal terpuruk. Gue bakal tunjukin cara-cara praktis untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang nggak pasti. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal mengontrol masa depan lo. Lo harus tahu bagaimana cara menjaga stabilitas keuangan bahkan kalau tiba-tiba pendapatan lo hilang. Ingat, masa depan itu nggak bisa ditungguin. Harus disiapin dari sekarang. So, lanjut nonton, karena kita bakal bahas hal-hal yang bisa bikin lo lebih siap menghadapi tantangan keuangan di depan. Jangan pernah anggap remeh satu hal yang bisa jadi penentu masa depan lo, dana darurat. Lo mungkin mikir, gaji gue aman kok, gue nggak bakal butuh dana darurat. Tapi, coba deh bayangin kalau tiba-tiba pendapatan lo berhenti selama 3 bulan. Apa yang akan lo lakukan? Apa yang bisa lo andalkan? Gue tahu, saat keadaan masih stabil, kita seringkali merasa semuanya aman. Tapi kenyataannya, hidup ini penuh ketidakpastian. Kejadian-kejadian yang gak kita duga bisa terjadi kapan saja. Bisa jadi, lo nggak di PHK sekarang. Tapi apa lo siap kalau tiba-tiba ada krisis ekonomi atau lo dihadapkan dengan keadaan darurat yang mempengaruhi keuangan lo? Saat itu, lo bakal sangat terbantu dengan adanya dana darurat. Dana darurat itu bukan cuma uang cadangan yang disimpan di dompet lo. Itu adalah penjamin bahwa hidup lo nggak terganggu hanya karena masalah finansial. Tujuan utama dana darurat adalah untuk ngeberi lo ruang bernafas saat kondisi buruk datang, tanpa harus bergantung pada pinjaman atau utang yang bikin lo tambah stres. Kenapa ini penting? Karena ketika penghasilan lo berhenti, kehidupan lo bakal terhenti juga kalau lo nggak siap. Tanpa dana darurat, lo bakal terpaksa mencari solusi yang bisa jadi malah memberatkan. Ngutang, jual barang, atau bahkan bergantung sama orang lain. Dan yang lebih parah lagi, tanpa dana darurat, lo bakal lebih rentan terjebak dalam kondisi finansial yang lebih sulit lagi. Sekarang, coba lo tanya ke diri lo sendiri. Kalau gaji gue tiba-tiba berhenti selama 3 bulan, apa yang gue punya untuk bertahan hidup? Kalau jawaban lo belum siap, berarti sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai menyisihkan uang. Coba mulai dari 10% dari gaji lo dan fokus untuk bangun cadangan dana yang bisa cover pengeluaran selama 3-6 bulan ke depan. Dana darurat itu bukan hal yang harus lo tangguhkan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kita bisa lakukan adalah bersiap sebaik mungkin. Dan lo nggak perlu nunggu sampai keadaan mendesak. Dengan dana darurat, lo punya kekuatan untuk mengatasi apapun yang datang. Jadi, mulai sekarang, ambil langkah pertama untuk punya dana darurat. Jangan tunggu sampai terlambat, karena waktu nggak akan nungguin lo. Lo pasti tahu, utang itu nggak selalu buruk. Tapi kalau nggak dikelola dengan bijak, utang bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kalau gaji lo berhenti, bagaimana lo bisa bayar cicilan, pinjaman, atau kewajiban lainnya? Bisa bayangin nggak? Jadi penting banget untuk belajar mengatur utang dengan bijak. Begini, utang itu seringkali datang diam-diam. Mungkin lo mulai dengan pinjam sedikit buat beli barang yang lo inginkan atau untuk kebutuhan mendesak. Tapi lama-lama jumlahnya bisa menumpuk dan akhirnya lo jadi terjebak. Apa yang tadinya bisa lo bayar dengan mudah jadi terasa semakin berat. Nah, masalahnya kalau gaji lo tiba-tiba berhenti, utang yang lo punya bisa jadi beban berat yang gak mudah diatasi. Lo harus mulai berpikir tentang prioritas. Mana utang yang harus dibayar lebih dulu? Mana yang bisa ditunda? Misalnya, kalau lo punya utang kartu kredit, itu harus jadi prioritas utama karena bunganya yang tinggi.
Jangan sampai lo terlena dengan utang kecil-kecil yang mungkin kelihatannya gampang, tapi akhirnya bikin lo terjebak dalam lingkaran setan. Yang paling penting, jangan tunggu sampai utang itu menumpuk dan akhirnya jadi bom waktu yang meledak di depan lo. Mulailah mengelola utang dengan bijak sejak sekarang. Kalau lo masih ada utang yang belum selesai, coba susun rencana pembayaran yang jelas. Tentukan berapa banyak yang bisa lo bayarkan tiap bulan tanpa mengganggu kebutuhan hidup lo. Buat anggaran bulanan dan komit untuk mengikuti rencana itu. Gue paham, mungkin lo merasa kesulitan untuk mulai, apalagi kalau utang udah menumpuk. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang lo ambil untuk mengurangi utang itu adalah kemenangan. Jangan pernah merasa gagal, karena selama lo bergerak maju, itu adalah langkah positif. Dan yang lebih penting, kalau gaji lo tiba-tiba berhenti, lo nggak bakal tertekan dengan tumpukan utang. Lo bakal punya kendali lebih besar atas keuangan lo dan bisa bertahan lebih lama tanpa harus khawatir tentang cicilan yang nggak bisa dibayar. Jadi, mulailah atur utang lo dengan bijak. Prioritaskan yang penting, bayar secara teratur, dan jangan biarkan utang mengendalikan hidup lo. Lo yang harus mengendalikan keuangan lo, bukan sebaliknya. Lo mungkin udah nyaman dengan pekerjaan lo sekarang, tapi coba bayangin, gimana kalau tiba-tiba pekerjaan lo hilang, gaji berhenti, dan lo nggak punya pilihan lain? Apa yang lo punya untuk bertahan selain skill yang lo miliki sekarang? Jangan pernah berpikir kalau skill yang lo punya sekarang udah cukup buat menghadapi masa depan. Dunia kerja berubah begitu cepat, dan apa yang relevan hari ini bisa jadi nggak relevan besok. Kalau lo nggak siap untuk beradaptasi dan menambah kemampuan baru, lo bakal ketinggalan. Lo harus mulai melihat skill sebagai alat untuk bertahan hidup, bukan cuma sekedar untuk nyari kerja. Skill itu investasi yang bisa lo bawa kemanapun, yang nggak akan bisa dicabut oleh siapapun. Coba deh, mulai pikirin skill apa yang lagi dicari di pasar kerja sekarang. Jangan cuma nunggu kesempatan datang, karena kesempatan nggak akan datang sendiri. Coba ambil waktu sedikit aja setiap minggu untuk belajar hal baru. Bisa mulai dengan hal yang sesuai dengan passion lo, atau hal yang sesuai dengan tren industri sekarang. Misalnya belajar tentang digital marketing, coding, desain grafis, atau bahkan komunikasi yang lebih efektif. Kalau lo punya skill tambahan yang bisa diterapkan di banyak bidang, lo nggak bakal kehabisan peluang. Gue tahu, mungkin lo merasa, aduh, gue udah sibuk dengan kerjaan sehari-hari, kapan lagi mau belajar? Tapi ini tentang mempersiapkan masa depan lo. Waktu nggak akan nungguin lo, jadi lo harus bisa manfaatin waktu sekarang sebaik mungkin. Mulailah dengan langkah kecil. Lo bisa mulai dengan mengikuti kursus online, baca buku, atau gabung di komunitas yang bisa bantu lo berkembang. Ini juga bukan soal menguasai satu skill dengan sempurna, tapi soal memiliki lebih banyak pilihan dan fleksibilitas. Kalau lo punya lebih banyak skill yang bisa dipakai, lo akan lebih siap menghadapi perubahan apapun yang terjadi di masa depan. Ingat, semakin banyak skill yang lo miliki, semakin banyak peluang yang terbuka untuk lo. Jadi, jangan biarkan diri lo terjebak dalam zona nyaman dengan skill yang lo punya sekarang. Selalu buka diri untuk belajar hal baru. Dengan terus meningkatkan diri, lo nggak hanya mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, tapi juga jadi lebih siap menghadapi dunia kerja yang penuh ketidakpastian. Sekarang, gue mau nanya sesuatu yang penting. Lo udah mulai berinvestasi belum? Kalau lo belum, itu harus jadi perhatian utama lo. Apalagi kalau lo ingin mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih aman. Banyak orang yang masih berpikir investasi itu cuma buat orang kaya atau gue belum punya uang cukup buat investasi. Tapi itu semua mitos yang harus lo hancurkan. Investasi itu bukan cuma buat mereka yang udah punya banyak uang. Investasi itu buat semua orang yang ingin memastikan masa depan mereka tidak tergantung pada gaji bulanan yang bisa berhenti kapan saja. Lo tahu kenapa? Karena kalau lo cuma mengandalkan gaji aja, lo akan sangat bergantung pada satu sumber pendapatan. Begitu pendapatan itu hilang, lo bisa terjebak. Tapi dengan investasi, lo punya kesempatan untuk menghasilkan uang dari uang yang lo punya tanpa harus bekerja keras setiap hari. Jadi, jangan tunggu sampai lo jadi kaya dulu baru mulai berinvestasi. Mulailah sekarang dengan apa yang lo punya.
Lo bisa mulai dengan jumlah kecil, bisa mulai investasi saham, reksadana, atau bahkan properti yang lebih terjangkau. Dengan modal yang sedikit pun, lo tetap bisa mulai menumbuhkan kekayaan lo. Kuncinya adalah konsistensi dan pemahaman yang baik tentang investasi itu sendiri. Jangan juga takut dengan resiko. Setiap jenis investasi pasti ada resikonya. Tapi lo bisa mengelola resiko itu dengan mempelajari investasi dengan lebih baik dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko lo. Jangan hanya duduk dan berharap, karena kalau lo menunggu sampai semuanya sempurna, lo nggak akan pernah mulai. Lo harus ingat, investasi itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang waktu. Semakin cepat lo mulai, semakin banyak waktu yang lo punya untuk berkembang, dan waktu adalah salah satu aset terbesar lo. Lo tahu, semakin lama lo menunda, semakin sedikit kesempatan yang lo dapatkan untuk memanfaatkan potensi keuntungan dari investasi. Jadi, mulai sekarang. Kalau lo belum mulai, mulailah dengan satu langkah kecil. Coba pelajari lebih dalam tentang instrumen investasi yang ada dan tentukan mana yang paling cocok buat lo. Ingat, investasi itu bukan permainan cepat kaya. Ini adalah tentang membangun masa depan yang lebih stabil dan mandiri secara finansial. Jadi, jangan tunggu lebih lama lagi. Ayo, mulai berinvestasi dari sekarang dan siapkan masa depan yang lebih cerah. Jadi, tadi kita udah bahas beberapa hal penting yang bisa bantu lo siap menghadapi masa depan, terutama kalau tiba-tiba gaji lo berhenti. Pertama, kita udah ngomongin tentang pentingnya punya dana darurat. Itu adalah langkah pertama untuk memastikan lo bisa bertahan hidup tanpa harus khawatir soal keuangan. Lo nggak bisa bergantung hanya pada gaji bulanan lo, karena hidup ini penuh ketidakpastian. Dana darurat itu memberi lo ruang bernafas saat kondisi darurat datang. Jadi lo bisa tetap tenang meskipun keadaan nggak terduga terjadi. Kedua, kita udah bahas tentang mengelola utang dengan bijak. Utang itu bukan hal yang harus lo hindari, tapi lo harus bisa mengaturnya dengan cerdas. Jangan biarkan utang jadi beban yang makin berat. Dengan mengelola utang dengan baik, lo bisa mengurangi tekanan finansial dan tetap punya kontrol atas keuangan lo meskipun pendapatan lo berhenti. Ketiga, kita udah ngomongin tentang pentingnya menambah skill baru. Dunia kerja itu dinamis banget, dan lo harus terus berkembang supaya nggak ketinggalan. Dengan belajar skill baru, lo nggak hanya memperluas peluang lo untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang usaha, tapi lo juga memperbesar kesempatan lo untuk bertahan dalam situasi apapun yang terjadi di dunia kerja. Dan terakhir, kita udah bahas tentang pentingnya berinvestasi sejak dini. Jangan tunggu sampai lo kaya untuk mulai berinvestasi. Mulailah sekarang, walaupun dengan jumlah kecil. Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membangun masa depan finansial yang stabil, jadi jangan tunda lagi. Sekarang, lo udah punya banyak informasi untuk mulai merencanakan masa depan lo dengan lebih matang. Ini saatnya lo ambil tindakan. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulai bangun dana darurat, kelola utang lo dengan bijak, kembangkan skill baru, dan mulai berinvestasi. Semua itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Jangan cuma diam, jangan cuma mikir. Ayo, ambil langkah pertama sekarang. Kalau lo serius untuk siap menghadapi masa depan, mulailah dengan tindakan konkret. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena masih banyak video lain yang bakal bantu lo lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan tunda, masa depan lo dimulai sekarang.